5, 4, 3, 2, 1, close the door. Saya sendiri kan kadang-kadang nggak setuju juga kan dengan Banyak. Contoh dengan begini. Abu Janda. Barangkali satu kasus penyikapannya berbeda. Soal Prancis. Soal Prancis. Nah, ini. Ya kan? Memang Umpamanya ini. Ini umpama. Iya. Karena Kita belum masuk. gue tahu lu kesel banget sama dia, gue tahu lu kesel banget. Tapi kan narasi yang dibuat, saya nggak menjatuhkan beliaunya. Contoh begini, kasus Prancis. Ya. Saya mengomentari Prancis dengan mengatakan apa? Tolong dong Pak Presiden komentar. Kita negara Islam terbesar. Sementara sampai hari ini Anda belum memberikan pernyataan tentang Prancis. Saya khawatir Pak Presiden hanya memanfaatkan orang Islam. Dan saya mengecam secara pribadi kepada mercon itu. Barangkali dan dia kan dengan santainya nih. Wah, yang lain mengecam, gua malah makan di restoran Perancis. Gua kesel. Beneran. Wallah saya marah. Dan kemudian, tapi di satu sisi saya juga fair ketika orang menuntut saya, kenapa Gus Miftah nggak menyuruhkan boykot? Nah, saya nggak setuju. Nanti dulu. Kenapa? Karena saya punya jamaah di Perancis, ternyata mereka bekerja di tempat ini, bro. Bekerja di LV dan macam-macam. Itu kawan-kawan saya beragama Islam. Dan satu sisi ini adalah kesalahan mercon secara pribadi. Maka yang saya kecam merconnya. Soal kemudian boykotnya nanti dulu, karena di sana banyak warga yang bekerja dan itu juga orang Islam. Oke. Jadi menurut lu dia mercon? Apanya? Bukan, itu maksudnya Presiden Prancis, Presiden Mercos itu loh. Plesetan. Kan Macron namanya. Jadi mercon. Merconnya dia? Si Presiden Prancis Ya itu. gue tahu, tapi dia mercon bukan? Ya, dia komentarnya ngeselin banget itu loh. Yang lain ngejam gua makan di restoran Perancis. Kan danco itu loh. Jadi sebenarnya begini, Emang dia ngeselin, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah sering berbeda kontra narasi dengan seorang Arya Permadi. Tuh, Abu Janda sengaja makan di restoran Prancis, mengapa gitu kan? Ini kan kayak ngeledekin kita itu loh. Cuman persoalannya karena kita orang yang wise, yang bijak, ya saya nggak menyerang dia secara pribadi. Karena saya fokus kepada presidennya. Bahwa yang salah itu personal elu. Saya bilang gitu. Saya tidak membenarkan pemenggalan yang dilakukan oleh siswa itu. Tetapi saya juga mengecam Presiden Prancis. Kenapa kemudian yang disalahkan Islam secara... Dan hari ini itu terjadi. Saya membaca tweetnya dia juga soal itu, soal Islam. Ini kan hampir sama dengan mercon. Kita artinya bicara ya ketika mengatakan bahwa Islam itu radikal umpamanya. Tapi sebelum ke situ, Gus, nuwun sewu, sebelum ke situ aku boleh nggak? Aku pengen, soalnya dengan soal mercon ini. Jadi memang aku tahu Gus, jenengan ini sampai waktu itu nulis, waktu itu Gus Miftah, aku baca, aku mampir ke IG-nya, dibaca ada tulisan di situ. Kalau nggak salah tulisannya kurang lebih kayak gini. Siapa orang yang nggak mau marah sama Macron yang menghina Islam itu pengecut gitu kan. Aku tahu itu ditujukan ke aku. Jadi aku langsung ngomong, aku tahu, alhamdulillah akhirnya aku dinotis juga sama Gus. Jadi jujur, ini jadi menungso apa sebenarnya aku bikin itu karena aku sirik, kenapa yang dinotis sama Gus Miftah ini cuma Deddy Corbuzier aja. Kok aku nggak pernah gitu loh. Aku harus berbuat sesuatu yang bisa dinotis. Dan alhamdulillah masuk juga ke statusnya Gus Miftah. Sorry. Saya marah betul waktu itu karena yang saya hajar adalah personality Macron. Kenapa kemudian kesalahan seseorang siswa yang memenggal gurunya itu, yang menyamaratakan, kenapa kemudian secara Islam, secara general yang disalahkan? Lah ternyata hari ini dalam kasus yang berbeda, ini marah ke beliaunya ya. Lah tweet itu hampir sama. Ini kan yang menyatakan bahwa agama Islam arogan ini kan. Artinya hampir ada kesamaan antara pernyataan Macron dengan tweetnya seorang Arya Permadi. Itulah hari ini yang perlu kita klarifikasi ke beliaunya ini. Silakan Anda mengklarifikasi. Kita mau tanya sama Arya Permadi. Itu sebenarnya gimana tweet itu? Udah boleh ya klarifikasi. Nah, sekarang mulai masuk ke konten itu. Pertama sekali lagi aku mau matur nuwun ke Gus Miftah, terutama ke Bang Deddy yang udah mediasi bisa ketemu Gus Miftah. Jadi Gus, balik lagi ke penjelasan aku di awal, aku tuh seorang striker ya. Aku tuh salah satu aktivitasku di media sosial di Twitter itu adalah aku tuh suka mengcounter tweet yang provokatif. Jadi apa yang terjadi waktu itu sebenarnya itu bukan tweet mandiri, bukan tweet tunggal yang aku posting di timeline. Itu adalah tweet aku respon terhadap tweetannya Tengku Zulkarnain itu. Jadi waktu itu Tengku Zulkarnain dia nge-tweet ini ya Bang ya, bisa dilihat, mungkin bisa dilihat di ini. Mana dia? Nah, waktu itu si Tengku Zulkarnain ini nge-tweet yang menurut aku sangat-sangat provokatif, Sarah. Dia bilang basically
basically ya dia bilang katanya minoritas di negeri ini, di NKRI ini itu arogan ke mayoritas. Oke, tapi saya baca lengkap aja ya biar nggak salah ya. Coba Mas Jadi baca Tengku Zulnya. Oke. Ini bener tweet beliau ya. Iya benar, ini benar. Oke. Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun. Apartheid akhirnya tumbang juga. Ya. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas, apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri ngeliat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI. Jadi langsung baca tanggapan Arya Permadi. Jadi yang Bang Deddy harus cermati itu adalah di 2 kalimat terakhir dia bilang apalagi yang arogan di minoritas langsung disambungkan ngeri betapa kini dia mengomentari satu. Tapi kan itu kan pendapat Anda. Itu pendapat Anda ya. Pendapatnya si Arya. Arya, Sekarang kita baca balasan dari Permadi Arya. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Sebelum si Mas Arya lanjutkan. Kalau kemudian Tengku Zulkarnain ini pendapatnya dikira provokatif dan saya melihat ini lebih provokatif. Coba tanggapan Anda. Jadi Gus, disitulah kenapa muncul kata arogan itu. Jadi kalau memang karena aku tuh yang diviralkan itu kan cuma screenshot bagian komentar aku doang di kolom komentar kan. Bagian atasnya, bagian Ustadz Tengku Zulnya itu dihilangkan. Jadi seolah-olah aku itu tidak ada hujan, tidak ada angin, out of context, tidak ada konteks aku. Ya, ini kalau menurut gue begini, lu tuh panas pengen menjawab, tapi kepleset. Well, allow me to explain please. Oke. Jadi itulah Gus, kenapa arogan itu keluar. Kata arogan itu keluar karena aku mengomentari yang aku anggap suatu tweet yang provokatif, yang mana dia mengatakan minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas. Keluarlah itu. Jadi aku mengkomentari Ustadz Tengku Zul. Udah gitu aku di belakangnya Islamnya pun ada embel-embelnya itu Gus. Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang aku maksud ini adalah alirannya si Tengku Zul itu. Islam yang dari Arab, itulah Islam alirannya si Ustadz Tengku, Islam transnasional yang memang dari Arab. Ini sebenarnya kalau seorang Permadi Arya lebih smart, ini nggak harus sebesar ini bro. Karena sebenarnya yang harus dibalas adalah komentarnya Tengku Zulkarnain. Yang menjadi persoalan adalah yang seharusnya komentarnya Arya Permadi itu hanya kembali ke Tengku Zulkarnain. Ini justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau kata orang Jawa, keriwian menjadi kerowokan. Yang sebenarnya kecil seharusnya. Dengan bahasa yang lebih lugas seharusnya. Kalau seperti ini kan mohon maaf, ini mau mandiri maupun nyambung. Orang akan susah memahami yang arogan Islam di Indonesia itu adalah Islam. Inilah yang kemudian jadi permasalahan hari ini. Oke. Karena orang susah memahami, maksudnya begitu. Jangankan kemudian tulisan jelas seperti ini. Video kita aja bisa dipotong dan salah paham. Apalagi ini adalah tulisan yang jelas seperti inilah. Ini tolong dijelaskan. Yang Anda sebenarnya maksud arogan Islam itu seperti apa? Ya itu Gus, arogan kepada, kan ada terusannya kan, kepada budaya asli kearifan lokal, haramkan ritual sedekah laut. Terus di bawah itu sebenarnya aku ada tweetan lagi, terus aku kasih contoh-contohnya, ada beberapa memang screenshot. Ini ada tulisan di sini sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Nah, sekenalnya saya sama Gus Miftah itu selalu membedakan antara agama dengan budaya. Ya, ini sebenarnya tidak akan jadi masalah ketika kemudian tweetnya Arya Permadi ini lebih apa? Bijak. Bukan lebih bijak. Jadi lebih spesifik. Jadi seharusnya bukan Islamnya. Tapi model Islam mungkin seperti Tengku Zul. Mohon maaf, saya tidak membela Tengku Zul. Saya sering berbeda pendapat dengan beliau. Tapi wallah, ketika saya mendapat penghargaan Muslim Choice Award, salah satunya saya dan nomor duanya beliaunya. Saya ketemu di panggung, saya cium tangannya sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua, saya berbeda pendapat banyak dengan dulu. Termasuk dulu yang soal tasrif, al-amsal tasrifiyah. Ketika beliau salah mengungkapkan kalimat apa waktu itu. Saya kritik beliau, tapi dengan cara yang baik. Lah, saya menganggap kalau seandainya Mas Arya Permadi ini menggunakan konotasinya ke atas adalah model Islam seperti Anda, mungkin orang nggak akan jadi salah persepsi, bro. Oh, kata-katanya. Gitu loh. Artinya hari ini kalau kemudian beliau membela seperti apapun umpamanya, orang akan menganggap sudah mempunyai capturean ini gitu loh. Yang dianggap Islam secara umum kok dikatakan radikal. Marahnya hari ini gara-gara itu. Marahnya gara-gara itu. Kalau kemudian saya berbeda pendapat dengan model-model Islam keras, iya. Maka dulu Deddy mau masuk Islam saya bilang apa? Bro,
besok Islammu seperti apa tergantung pintu masuknya, betul? Kalau pintu masuknya keras, Islam akan penuh dengan kekerasan. Nyatanya memang ada Islam, orang-orangnya nggak keras, betul kan? Ya. Kalau Islamnya pemarah, Islamnya kamu marah-marah. Tapi kalau Islamnya Ramah. itu ramah, menjadi ramah dan menyenangkan. Ya. Maka kenapa Mas Arya dia milih saya untuk pintu masuk Islam? Karena menurut dia Islamnya Gus Miftah itu ramah. Tapi gue penasaran gini, lu bete masalah Prancis dengan Abu Janda. Lu mengatakan bahwa ini sebenarnya masalah kata-kata yang salah. Tapi kenapa lu mau ketemu dengan Abu Janda? Ya karena saya pengen. Saya udah sekian lama mendam pengen menceramai orang ini. Dan puncaknya ini. Oke. Karena apapun yang kemudian dia tweet, satu begini, yang membuat saya sangat gak enak hati itu. Selalu dikaitkan dengan PBNU. Dan hari ini yang terdampak ini adalah Nahdlatul Ulama secara umum. Saya nggak masalah Mas Arya ini ngaku Nahdlatul Ulama karena siapapun boleh menjadi orang NU. Lah, saya pengen kemudian ke depan setelah saya ketemu dengan beliau, saya nggak ada urusan beliau menjadi striker. Selalu mengkanter tweet-tweet yang provokatif, itu haknya beliau, saya nggak bisa melarang. Tapi kemudian jangan sampai dampaknya kena terhadap Islam, apalagi wablihus kepada Nahdlatul Ulama. Lah, saya mau nemui. Ya siapa tahu omongan saya didengarkan sama Mas Arya. Insya Allah, Gus. Berarti apa tabayun ceritanya? Ya kita tambahin klarifikasi. Nggih. Maka saya berharap Anda jadi striker silakan. Yang lebih arif, yang lebih woles. Siap, Gus. Bahasanya lebih tertata. Nggih. Karena kalau kayak gini apapun itu menimbulkan multi tafsir. Apa namanya? Banyak tafsiran-tafsiran. Walaupun sebenarnya niat dia tidak mengatakan Islam itu arogan, Islam yang keras. Islam yang keras. Maksudnya itu. Tapi kalau gini kan memancing. Tapi kalau misalnya kayak begini, ini gue pertanyaan gue sederhana nih. Apakah lu udah menjelaskan ya? Lu udah menjelaskan dengan skema yang lu sebutkan. Gus Miftah udah menjelaskan dengan skema yang dia maksudkan. Ini gua di sini di tengah-tengah. Gua di tengah-tengah di sini. Jelas gua lebih kenal Gus Miftah. Ya, tapi gua di sini nggak boleh membela siapapun. Pertanyaan gua adalah kalau kejadiannya seperti ini, apakah seorang Abu Janda mau minta maaf gitu? Ya, of course, Bang. Kalau dia ngaku NU harus minta maaf. Gus, aku sebelum sebelum rame sekali seperti sekarang, itu kiai-kiai di PBNU udah rame. Jadi aku tanggal 28 Januari itu, Bang, aku udah bikin video khusus untuk konsumsi grup WA-nya PBNU untuk kiai-kiai. Ya kurang lebih aku menjelaskan seperti itu, bahwa itu yang aku tidak pernah nyebut Islam arogan, yang aku sebut adalah Islam sebagai agama pendatang dan dari Arab, dan itu aku tujukan ke Tengku Zulkarnain. Jadi yang aku maksud adalah alirannya si Tengku, tapi aliran kan Islam tradisional, gitulah. Tapi kan kata-katanya bahasanya cuma kurang spesifik. Jadi aku di akhir of course aku bilang, Gus, Yai, Gus, Ustadz, semuanya nuwun sewu, maafin telah terjadi kesalahpahaman ini, maafkan atas kesalahpahaman ini dan maafkan aku telah merepotkan. Udah. Dari tanggal 28 Januari Gus, aku udah minta maaf. Kalau lu tanya begitu, gue balik lagi tanya ke Gus Miftah nih ya. Apakah Gus Miftah bisa memaafkan dan mau memaafkan kalau ada orang seperti ini? Saya pastinya begini, karena kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Kalau memang ada kesungguhan dari beliau, tentunya saya akan memberikan nasihat. Apalagi kemudian saya dianggap sebagai kader muda Nahdlatul Ulama, dan di mana-mana beliau juga sering menggunakan pakaian banser, macam-macam dan sebagainya. Maka sampai saya nulis, saya pengen nasihati beliau sampai saya tulis. Apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki di urusan Abu Janda? Satu, melihat Mas Arya Permadi ini, tentunya saya mencatat satu, beliau kurang adab. Ternyata terhadap Islam itu sendiri. Apalagi kepada Nahdlatul Ulama. Walaupun saya tahu beliau itu hormat dengan kiai. Saya tahu. Tapi memang kadang-kadang ketika sudah terlalu emosi, lah adabnya menjadi berkurang. Kemudian kurang sopan santun. Di Ahlussunnah wal Jamaah itu memberikan kontra narasi kepada non Ahlussunnah atau orang-orang keras atau Islam apapun itu boleh. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Maka kemasannya adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Lah saya berharap ketika seorang Arya Permadi memberikan kontra narasi terhadap Islam yang keras, saya pengen dia lebih arif, lebih lokal, lebih beradab, lebih mengedepankan sopan santun. Kontra narasinya itu apalagi yang di mana-mana tahunya beliau ini orang NU, Bro. Padahal di NU itu memahami konsep wasatiyah modern. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Artinya di tengah-tengah. NU itu tidak boleh terlalu kanan, tidak boleh terlalu kiri. Dia harus berada di tengah-tengah. Artinya apa? Moderasi NU itu harus beliau pahami. Maka saya sarankan Saudara Arya Permadi lebih banyak ngaji lagi. Siap, Gus. Lebih banyak dia. Bila perlu, beliaunya ini kan, saya aja masih pengen.
Beliau menyiapkan waktu datang ke Kiai NU atau kepada siapa belajar. Bagaimana sih sebenarnya Islam wasatiyah itu? Dan lain sebagainya. Saya sering memberikan kontra narasi kepada orang-orang Islam keras. Yang kemudian mengharamkan ini. Sama. Tapi cara saya lebih elegan. Berarti bukannya tidak boleh mengkritik ya? Loh, silakan hak dia. Saya nggak bisa melarang dong dia mengkritik siapapun. Tapi caranya, how to do-nya ini yang perlu dia perbaiki, bro. Contoh begini. Ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, terutama ketika Pak Kiai Said melahirkan Islam Nusantara, itu kan banyak dihujat. Oh, rame tuh, Gus. Rame. Dan saya membela apa yang dimaksud oleh Pak Said Akil. Apa sih yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Tapi dengan narasi yang baik. Contoh begini, apa itu Islam Nusantara? Adanya kan Islam rahmatan lil alamin, betul ya? Betul. Saya bilang, justru Islam Nusantara adalah merupakan pengejawantan dari Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada istilah Islam Nusantara merubah Islam. Contoh begini, orang adhannya sama. Kenapa di Indonesia kemudian dikasih beduk? Orang bilang, wah orang NU itu goblok. Kenapa? Manggil orang sholat kok pakai beduk? Kamu salah. Beduk itu tidak untuk manggil orang sholat, tapi menandai masuknya waktu sholat. Karena dulu belum ada speaker, maka pakai kentongan dan beduk. Nggak pakai beduk juga nggak apa-apa. Perintahnya sholawat. Membaca sholat innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawatnya sama. Cuman caranya disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Contoh begini, tak lanjutkan bro ya, agak lama dikit ini. Contoh begini, orang Wali Songo dulu ketika membuat masjid itu biasanya di mana Mas Arya? Di pinggir alun-alun. Kenapa di pinggir alun-alun? Karena Wali tahu kalau ada alun-alun mesti banyak orang. Maka sampingnya dikasih masjid. Zaman dulu Bro Dedi, orang belum tahu masjid. Bagaimana supaya tertarik masuk masjid? Di dalam masjid dikasih gamelan. Makanya di Keraton Jogja itu di Masjid Kauman ada 2 gamelan yang terkenal. Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogo Wilogo. Begitu dipukul gamelannya, orang tertarik masuk masjid. Orang dulu belum ada yang pakai sandal. Bagaimana kearifannya? Di depan masjid biasanya dikasih kolam kecil. Oh, itu. Tujuannya apa? Sebelum masuk masjid kakinya nyemplung ke kolam, begitu mentas bersih. Di dalam baru dikasih lagu-lagu Jawa, lir ilir, turi-turi putih dan lain sebagainya. Itu kearifan. Dan ketika orang menghina itu saya juga marah. Mereka nggak paham. Barangkali yang dimaksud Arya Permadi itu sama. Dia marah dengan persoalan itu. Cuman persoalannya adalah bahasanya kurang spesifik. Dan saya juga sempat marah gara-gara itu. Bahasanya. Kalau dia ngeritik, ya silakan. Saya juga mengkritik kok dengan kelompok-kelompok seperti itu. Ya. Gua paham sih. Gua paham sih di sininya. Karena Gus sendiri itu berapa kali kan kita ngobrol gitu kan tentang gimana nih Permadi Arya. Dia nggak mau komen kan, Gue mau ketemu katanya. Saya mau ketemu supaya apa? Karena kan kita di-tag gara-gara persoalan beliaunya itu sudah lama. Ya Miftah nggak pernah mau komentar karena Arya Permadi temannya sama-sama NU. Coba, aku itu mendemnya sudah lama bro, bikin marah sama kamu. Untung dia menghasilkan di hari ini. Kalau kemudian dia memahami, oh ya sebenarnya yang saya maksud, tapi bahasa saya salah, saya minta maaf. Ya saya bisa apa? Allah aja maha pengampun, masa saya gara-gara itu nggak bisa memaafkan dia? Tapi dia harus paham bahwa yang dia lakukan itu provokatif dan menyinggung umat Islam. Karena bahasa Islamnya yang pendatang dan radikal itu kurang spesifik. Saya secara pribadi bisa memahami. Yang dimaksud dia arogan adalah Islam-Islam yang model-model keras seperti itu. Bener kan Mas Arya? Itu loh. Oke. Jadi intinya kalau maaf dimaafkan ya? Kalau dia minta maaf dan dia memahami kesalahannya, saya maafkan. Oke, dimaafkan lalu ke depannya gimana? Apanya? Kedepannya gimana? Saya kedepannya silahkan Anda sebagai seorang striker. Boleh, nggak ada masalah. Mengcounter orang-orang Islam keras atau apapun provokatif boleh. Tapi saya minta lebih santun, lebih wise. Yang penting kan value-nya masuk bro gitu loh. Barangkali begini ya, saya dengan beliaunya hampir sama lah. Ketika ada kejadian faktual itu memberikan respon dan komentar. Cuman kan kontra narasi yang saya bangun dengan beliaunya agak berbeda. Ya mungkin itu karena saya kiai, beliau santri mungkin loh. Jadi saya agak lebih sabar, beliau ngegas gitu loh. Iya. Oke. Bro gimana bro? Nih udah ketemu sama Gus Miftah nih. Gus, sekali lagi matur suwun dan aku nuwun sewu udah ngerepotin gara-gara kalau debat itu memang kayak gitu Bang, bawaannya tuh kalau lagi debat panas itu kadang-kadang suka otak nggak sinkron sama jempol kan. Tapi kan memang kalau debat itu enakan begini ya sebenarnya ya. Enakan face to face gini. Karena kalau saya hanya balas beliau melalui Instagram atau Twitter, nggak akan ketemu.
Iya. Nggak, lagian itu perlu Bang Deddy tahu, itu Islam keras yang Gus Miftah bilang itu sering kali diundang untuk duduk gitu ya, debat sama ustadz-ustadz NU, mereka nggak pernah mau datang. Mereka tuh beraninya lewat medsos. Bener, Gus? Iya begitu. Sering. Mereka tuh udah diundang berkali-kali. Yuk duduk, nggak pernah mau datang. Diki mainnya di situ, mainnya di medsos, di konten. Saya tidak mengatakan Tengku Zul keras loh ya, tapi memang beberapa kali saya berbeda pendapat dengan beliau. Ya. Tapi sebagai ustadz saya menghormati beliau. Ya karena bagaimanapun beliau adalah seorang ustadz. Seorang ustadz dan beliau orang tua, orang sepuh yang harus kita hormati. Memang saya pikir itu ya. Kemudian hari ini saya pengen kepada Mas Arya Permadi ini satu, kalau memang Anda cinta dengan NU, belajarlah dengan kiai NU yang beneran. Bila perlu sowan. Belajar sama jenengan boleh nggak? Boleh, pada siapapun boleh. Jangankan sampai mau saya wong PKI aja ngaji sama saya kok. Siap. Karena kalau pulang dari tempat saya pasti nggak jadi PKI lagi. Gus, maaf nih, saya mau tanya satu hal nih Gus. Jadi kalau misalnya seorang Permadi Arya atau Abu Janda yang orang kenal, itu mau belajar sama Gus Miftah itu boleh? Siapapun bro. Boleh ya? Boleh, di tempat saya itu mantan WTS aja ada, gimana? Ya. Karena setahu saya. Tapi aku jangan sekelas sama Aldi Taher ya Gus. Setahu saya Aldi Taher juga belajar dari Gus Enggak, Miftah. Aldi Taher di Instagram, kita ditanya belajar sama saya santrinya Gus Miftah. Ya boleh saja. Kenapa? Karena kalau santri Aldi Taher ngaku santri saya, berarti kan adik kelasnya Deddy Corbuzier. Saya berharap beginilah, karena beberapa kali di media sosial itu taunya netizen itu Abu Janda orang NU. Dan saya tidak bisa enggak. Karena NU di Indonesia berapa bro? 49,5% dari populasi. Artinya begitu besar. Mungkin ya karena kecintaan beliau. Tapi tentunya kecintaan itu harus di-upgrade lah bro. Belajar Islamnya seperti apa, NU itu seperti apa, moderatnya NU itu seperti siapa. Sehingga ketika Anda menjadi striker itu yang flamboyan. Artinya flamboyan apa? Tahu kapan harus menyerang dengan baik, kapan harus bertahan. Lebih wise, lebih arif, lebih bijak. Saya nggak ada masalah. Beliau posisinya apa kan bukan urusan saya, bro. Tapi karena beliau ngaku orang NU dan selalu saja ketika beliau ada masalah dikaitkan dengan NU. Gimana sih kader NU seperti itu? Karena kasihan, itu kan anak buahnya Gus Yakut. Wah, kan kasihan Gus Yakutnya gara-gara beliaunya. Lah, saya menasihati ini seperti itu. Dan perlu dicatat, siapapun umpamanya, tidak hanya beliaunya. Katakanlah kemarin kok Panji mau datang ke sini bareng, kita podcast seperti saya nggak ada masalah. Nanti jangan bilang, wah mentang-mentang Abu Janda, Arya Permadi orang NU langsung ditemui. Panji enggak. Panji kalau mau datang di sini soal kemarin membandingkan NU dan FPI saya temui. Udah diundang loh. Saya katakan teman dia. Udah diundang itu Bang? Bukan, beliau sudah berusaha WA, tapi responnya biasa-biasa saja. Jadi jangan salah ya, ini yang nonton. Mentang-mentang Arya Permadi sama-sama orang NU ditemui. Siapapun. Kalau kemudian ada persoalan seperti ini, memang cari solusi. Ayo kita ketemu. Kan lebih enak gini saya mau memaki dia, mau apa dia, selama dia kemudian memahami, salahmu di sini loh Mas Arya, kan dia bisa menerima. Karena saya mengatakan begini, sesuatu yang berangkat dari hati pasti akan diterima oleh hati. Mantap. Ya, beliau minta maaf. Saya sebagai bagian dari orang, saya memaafkan. Yang lain silakan itu loh. Tapi bahwa beliau telah mengklarifikasi, maksudnya sebenarnya seperti itu. Memang ada bahasa yang kurang tepat. Jadi perlu dipahami sama Mas Arya bahwa kemudian Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada keradikalan di dalamnya. Kalau toh kemudian ada orang yang menggambarkan radikalisme Islam, itu bukan agamanya, tetapi sosoknya, tetapi oknumnya. Ya makanya belajarlah Islam dari Islam itu sendiri. Pesan Syekh Ali Jabir ke kita waktu itu, belajarlah Islam dari Islam itu sendiri. Karena kalau belajar dari siapa ya tergantung mindsetnya kan. Kalau mindsetnya pas keras, ya keras. Gitu. Ya. Oke. Jadi clear ya, saya nggak ada persoalan pribadi dengan beliau dan wallah saya baru pertama kali bertemu dengan beliau. Dan itu pun karena Anda. Ya. Terima kasih loh mau datang Anda. Dan Anda punya banyak hutang sama saya. Ya. Oke, Permadi Arya. Ya mudah-mudahan kedepannya semuanya clear lah ya, semuanya clear. Jadi kita nggak ada urusan dengan strikernya beliau ya. Siap. Aku janji Gus, aku janji mulai ke depan aku mulai tone down. Ya lebih pakai kaidah-kaidah NU seperti tawasud, tawazun, tasamuh segala macam. Aku janji. Jadi udah ngerti loh gitu loh. Tapi kadang-kadang ini tadi loh. Dan satu hal yang barangkali ini untuk refleksi juga saya, tidak hanya Mas Arya termasuk Mas Deddy. Saya juga. Kenapa dalam surat Yasin ayat 65 itu udah bahasa begini.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Suatu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya mendapatkan jawaban ini Mas Arya, Mas Dedi. Saya pulang dari Taiwan. Dari Jumat gua bimbing lu masuk Islam kan. Hari Sabtu gua berangkat ke Taiwan, ngaji di Taiwan, pulang naik pesawat. Gua mikir, kenapa yang berbicara kok tangan mulut terkunci? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dan salah dari tangan, melalui postingan, melalui tweetan, melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Maka saya berwasiat kepada diri saya, kepada Mas Dedi, kepada Mas Arya di sini. Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan sampai gara-gara medsos kita mendapatkan murka dari Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dakwah itu kan nggak harus seperti saya. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kan dia bukan ustadz. Ya kalau ustadz tentunya lebih dalam. Ketika tanya soal hukum macam-macam. Tapi kalau mengajak siapapun boleh, termasuk dia, termasuk Anda. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Oke. Aduh. Ya mudah-mudahan clear, kedepannya clear. Lebih bijak lah insya Allah. Lebih Siap, bijak Gus. begitu. Oke. Aku tadi kalau lo aku masih emosi nih bro. Tapi dia begini kan asik gitu. Ini biar Gua Anda tadi tahu. bayangin ya. Gua tadi bayangin. Arya Permati masih ngeyel. Gua tak pukuli beneran. Tapi ternyata kan enggak. Beliaunya juga masih memandang Open minded ya. Ya kita diajarin Bang, santri itu harus adab Harus sama guru. Nggak mungkin aku ngeyel sama Gus Miftah gitu. Ini Ya kadang-kadang nggak beradab ya dia sama gua. kan ketoprak kali ini, Pak. Tapi biar tahu aja ini pertama kali ngundang berdua begini juga saya bingung. Satu saya kontak. Waduh, berantem nih. Tapi Saya ternyata secara pribadi karena saya juga tuan rumah podcast di sini, saya terima kasih kepada Arya mau datang. Gentle lah. Ya. Gentle. Ini ada persoalan perlu dijelaskan dan dia mau datang kan kita juga berterima kasih. betul. Jadi sebenarnya semuanya enak kalau bisa langsung ketemu muka. Ya. Dan ingat, podcast terbuka untuk siapapun, betul bro? Betul. Jangan kemudian mengira podcastnya Dedi itu pilih kasih. Enggak. Silahkan semuanya datang. Ya. Nggak ada masalah. Thank you. Nah, Aku yang thank you Bang. saya terima kasih banyak. Ya. Saya Om Arya, Janda saya Permadi. banyak ngomong sama kamu, saya marah sama kamu. Kalau ada Gus. khilaf, saya juga minta dimaafkan. Fair kan? Fair. Saya dari tadi saya sempat emosi sama kamu. Nggak ada dan sama saya- sekali Gus. Jadi Nggak ada sama kalau- sekali mudaratnya, manfaat semua buat Ya. buat aku Gus. Yang Ya. keluar dari mulut jenengan. Pokoknya saya harus dimaafkan kalau ada yang salah. Dan soal tadi itu Anda klarifikasi dan Anda memahami kesalahan itu ya. Nggih. Kalau Anda minta maaf sebagai umat Islam kepada saya, ya saya bagian dari muslimin, saya memaafkan dia. Oke, baik. Thank you. Tadi sebagai Oh. penutupan, aku mau ngalap barokah dulu. Matur suwun ya Gus. Yes, bismillah, jadi Oke. lebih baik. Siap. Bismillah. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.